Bülent Doktor Kaşaner, Endonezya'nın SIP uzun menzilli hava savunma sistemiyle ilgisi savunma doktrininde ciddi bir sıçramaya işaret ediyor. Zeki Akdoğlu terbiyesi. SIP'in Endonezya tarafından değerlendirilmesi sadece bir silah alımı değil, bu hava sahasını kilitleme stratejisidir. Selama bertahun-tahun, pertahanan udara Indonesia ibarat pagar rumah yang rapi di depan, namun bolong di bagian atas. Wilayah udara yang luas, strategis, dan bernilai tinggi dijaga dengan sistem jarak pendek dan menengah cukup untuk latihan. Namun jelas tidak ideal untuk menghadapi realitas konflik modern. Kini, arah kebijakan mulai berubah. Indonesia dikabarkan tengah menjajaki akuisisi sistem pertahanan udara jarak jauh SIPR buatan Turki. Sebuah langkah yang, bagi sebagian kalangan, mungkin terdengar ambisius. Namun bagi yang memahami peta ancaman kawasan, langkah ini justru terasa terlambat. Dalam dunia militer modern, siapa yang menguasai udara, menguasai medan tempur. Ironisnya, Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, selama ini justru minim sistem pertahanan udara jarak jauh yang mampu menciptakan efek gentar strategis. Sistem jarak pendek dan menengah memang berguna, tetapi mengandalkannya untuk menjaga ribuan kilometer wilayah udara sama seperti berharap pagar bambu menahan badai. Masuknya nama SIPR ke dalam radar kebijakan pertahanan Indonesia menandakan satu hal penting. Negara ini mulai berhenti berharap pada niat baik pihak luar. SIPR bukan sistem sembarangan. Dikembangkan oleh industri pertahanan Turki, negara yang juga kenyang pengalaman embargo dan tekanan geopolitik. SIPR dirancang sebagai sistem pertahanan udara jarak jauh mandiri, tanpa ketergantungan berlebihan pada blok barat maupun timur, dengan jangkauan yang dikabarkan melampaui jangkauan di atas 150 km. Kemampuan menghadapi pesawat tempur, drone, hingga rudal jelajah, serta sistem radar dan komando modern, SIPR secara perlahan diposisikan sebagai S-400 versi Turki, namun dengan satu kelebihan penting, lebih fleksibel secara politik. Keberhasilan SIPR Produk 1 melewati uji penerimaan akhir di tingkat baterai bukan sekadar seremoni teknis. Ini adalah penanda bahwa sistem tersebut telah keluar dari fase brosur pameran dan resmi masuk ke dunia nyata, siap digunakan, siap ditembakkan, dan siap diproduksi massal. Sebuah status yang, dalam dunia pertahanan udara, memisahkan antara ambisi dan kemampuan aktual. Lebih jauh lagi, Angkatan Udara Turki telah menjalankan uji operasional dan kemampuan tembak mandiri SIPR, menegaskan bahwa sistem ini tidak hanya bergantung pada skenario laboratorium atau simulasi ideal. Target udara berhasil dilacak, dikunci, dan dihancurkan dalam skema operasi sesungguhnya, sebuah detail penting yang sering diabaikan oleh publik, namun sangat diperhatikan oleh perencana militer. Dengan kata lain, SIPR bukan lagi janji teknologi, melainkan alat tempur aktif. Dan inilah yang membuatnya relevan bagi negara seperti Indonesia, yang tidak punya kemewahan waktu untuk menunggu sistem pertahanan udara matang sambil berharap situasi geopolitik tetap ramah. Dalam konteks ini, ketertarikan Indonesia terhadap SIPR menjadi masuk akal. Bukan karena sistem ini paling mahal, atau paling sensasional, tetapi karena ia sudah bekerja. Sebuah kriteria sederhana yang seringkali terlupakan di tengah euforia klaim kemampuan dan angka spesifikasi. Bagi Indonesia, akuisisi sistem yang telah lolos uji operasional penuh berarti satu hal penting, mengurangi risiko membeli sistem yang masih belajar berjalan saat ancaman sudah berlari. Dan bagi kawasan, pesan yang dikirimkan pun jelas, tanpa perlu diumumkan secara terbuka. Indonesia tidak sedang mengejar status simbol, melainkan kapabilitas nyata. Langit Nusantara, cepat atau lambat, tidak lagi dijaga oleh asumsi dan optimisme, melainkan oleh sistem yang sudah membuktikan diri di lapangan. Dan inilah yang membuatnya menarik bagi Indonesia. Indonesia tampaknya telah belajar dari sejarah. Ketergantungan pada satu sumber alutsista selalu berujung pada satu kata, tekanan. Turki menawarkan sesuatu yang jarang. Teknologi, harga rasional, peluang transfer teknologi, dan, yang paling penting, minim drama geopolitik. Dalam konteks ini, minat Indonesia pada SIPR bukan sekadar belanja senjata, melainkan bagian dari strategi diversifikasi ekstrim, membeli dari banyak pihak agar tidak dikendalikan siapapun, sebuah pendekatan yang, ironisnya, sering diperdebatkan oleh mereka yang lupa bahwa embargo tidak pernah datang dengan pemberitahuan resmi,
akuisisi sistem pertahanan udara jarak jauh oleh Indonesia tentu akan mengubah kalkulasi strategis di Asia Tenggara. Bukan karena Indonesia berniat agresif, melainkan karena negara ini mulai serius menjaga kedaulatannya. Pesannya sederhana, wilayah udara Indonesia bukan lagi ruang kosong yang bisa dilintasi tanpa konsekuensi. Bagi kawasan, ini bukan kabar buruk, kecuali bagi mereka yang masih menganggap Indonesia sekadar pasar, bukan kekuatan. Tentu saja, jalan menuju sistem pertahanan udara jarak jauh tidak murah. Keamanan memang tidak gratis, tapi ketidakamanan selalu menagih lebih mahal. Minat Indonesia pada siper Turki adalah sinyal bahwa paradigma lama mulai ditinggalkan. Negara ini perlahan bergerak dari sekadar bertahan menjadi mencegah dari jauh. Sejarah konflik modern menunjukkan satu hal, langit tidak pernah menghormati optimisme, ini hanya menghormati kesiapan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!